Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita lanjutkan kembali cerita di mana Yana, Udin, Jaya, dan Asep bersembunyi di rumah Yana dari kejaran kuntilanak yang berlumuran darah. Keempatnya masuk dengan wajah pucat dan ketakutan karena suara tertawa kuntilanak terus terdengar di telinga mereka berempat. Keempatnya sudah berada di titik akhir ketakutan mereka dan tiba-tiba jendela di dekat pintu terbuka seperti ada hembasan angin yang mendorong jendela tersebut. Keempatnya pemuda itu hanya melongo ketakutan melihat ke arah jendela yang terbuka dengan sendirinya. Dan tiba-tiba datang asap putih dan membentuk bayangan dan mereka dibuat kaget ketika asap putih di depan jendela rumah Yana berubah menjadi sosok kuntilanak yang mengejar mereka berempat. Kuntilanak, ucap Yana dan ketiga lainnya, yang membuat mereka pingsan bersamaan. Pagi harinya warga digegerkan dengan tukang bakso yang tergeletak di samping pemakaman umum. Sontak membuat warga beramai-ramai menuju pemakaman umum. Pak RT dan warga mencoba membangunkan tukang bakso yang tergeletak itu. Itu kan Mang Yadi, tukang bakso yang sering ada di pos ronda. Ya sudah Jupri, kamu bangunkan, takut ada apa-apa. Kita segera membawa ke puskesmas terdekat. Jupri salah satu warga mencoba mengecek Mang Yadi. Pak RT, nafasnya masih ada, kayaknya pingsan. Ya sudah, para warga bawa Mang Yadi ke rumah saya dan Jupri bawa gerobak baksonya ke rumah saya. Dan akhirnya warga menggotong Mang Yadi ke rumah Pak RT serta gerobak baksonya. Setelah sampai di rumah Pak RT, Mang Yadi ditidurkan di teras depan rumah Pak RT. Dan Pak RT langsung mengoleskan minyak kayu putih agar Pak Yadi sadar. Setelah dioleskan minyak kayu putih, akhirnya Pak Yadi sadar dari pingsannya. Dan dia terkejut ketakutan dengan mata masih terpejam. Mang Yadi berteriak, "Kuntilanak!" Mang Yadi, istighfar, nyebut Mang. Mang Yadi mulai membuka matanya dan kaget. Dia sudah berada di rumah Pak RT dengan banyak warga. Di mana saya Pak RT? Mang Yadi kenapa pingsan di samping pemakaman? Anu Pak RT, anu. Ya sudah, minum air putih dulu. Setelah tenang, Mang Yadi ceritakan kejadian apa yang membuat Mang Yadi pingsan. Mang Yadi pun meminum air putih pemberian Pak RT. Dan setelah diminum, Mang Yadi sedikit tenang dan mulai menceritakan kejadiannya kepada Pak RT dan warga. Jadi begini Pak RT, sekitar jam 8 malam lebih, saya hendak ke desa ini dan mangkal di pos ronda. Namun sebelum nyampe, tepat di samping pemakaman umum, saya mencium bau kembang yang menyengat dan saya cari sumbernya. Setelah dicari, ternyata sumbernya di atas pohon besar bergaun putih, berlumuran darah, dan rambutnya panjang menutupi wajahnya. Kuntilanak Pak RT, kuntilanak. Kuntilanak? Yang benar Mang Yadi? Benar Pak RT, buat apa saya bohong? Ucap Mang Yadi. Tiba-tiba Jupri salah satu warga juga bilang ke Pak RT. Pak RT, semalam juga saya mendengar teriakan Yana, Jaya, Asep, dan Udin. Mereka lari ketakutan menuju rumah Yana. Mereka bukannya jaga pos Pri? Iya, semalam teh saya mau ke pos ronda, tapi mereka lari ketakutan dan berteriak kuntilanak. Ya saya langsung lari juga ke rumah. Dengan helaan nafas panjang, Pak RT mengatur nafasnya dikarenakan kejadian yang dialami Mang Yadi dan penjaga pos ronda. Sekarang Yana, Jaya, Asep, dan Udin di mana? Kayaknya masih di rumah Yana Pak RT. Ya sudah, kalau Mang Yadi sudah mendingan lebih baik pulang dan istirahat. Saya akan ke rumah Yana menanyakan apa yang tadi dibicarakan Jupri. Warga yang mendengar penuturan Mang Yadi ditambah Jupri yang melihat Yana, Jaya, Udin
dan Asep berlari ketakutan berteriak kuntilanak, membuat seluruh warga bergidik ngeri ketakutan dan Pak RT mencoba menenangkan warga. Ya sudah, sekarang semuanya bubar. Biar kejadian ini saya laporkan ke Pak Lurah. Lebih baik kita tenang dulu, tidak usah panik. Ya sudah, sekarang bubar. Jupri, kita ke rumah Yana. Siapa RT? Jupri adalah salah satu tangan kanan Pak RT. Jupri adalah hansip desa tersebut. Dengan masih seragam hansip, Jupri dan Pak RT menuju ke rumah Yana. Singkat cerita, Jupri dan Pak RT sampai di rumah Yana yang terkunci dari dalam. Lalu Jupri disuruh Pak RT untuk mengetuk pintu rumah Yana. Assalamualaikum Yana. Namun setelah 3 kali Jupri mengetuk, tidak ada jawaban dan Jupri menoleh ke arah jendela yang terbuka. Pak RT, jendelanya seperti terbuka, tapi pintunya terkunci dari dalam. Ya sudah, kamu lihat dari jendela. Apa ada Yana, Asep, Udin dan Jaya di dalam? Namun setelah Jupri mencoba menyingkapkan hordeng dan kaget melihat Jupri, Jaya, Udin dan Asep tertidur di lantai. Pak RT, mereka semua ada di dalam, tidur di lantai. Coba kamu panggil Yana. Namun setelah Udin berteriak mereka tidak bangun dan akhirnya Pak RT memutuskan Jupri masuk lewat jendela dan membuka pintu yang terkunci dari dalam. Setelah Jupri masuk dari jendela dan membuka kunci rumah Yana, Pak RT pun masuk dan langsung menuju ke arah Yana, Udin, Asep dan Jaya. Yana, bangun, kalian bangun semua. Jupri, oleskan minyak kayu putih ke mereka berempat. Baik Pak RT. Jupri pun mengoleskan minyak kayu putih ke mereka berempat dan tidak lama mereka pun bangun dan serentak kaget ketakutan dengan berteriak kuntilanak. Kuntilanak. Pri, ambil air putih di meja. Pak RT pun membawa segelas air putih dan mencipratkan ke arah mereka berempat. Sontak keempatnya membuka mata melihat Pak RT dan Jupri. Bukannya jaga pos ronda, malah pada tidur di sini, ucap Pak RT. Yana pun membuka obrolan ke Pak RT. Semalam saya berempat jaga di pos ronda Pak RT, tapi ada kuntilanak yang mengejar kita sampai ke rumah ini dan saya kunci dari dalam. Namun jendela depan terhempas angin dan terbuka. Ada sosok kuntilanak berlumuran darah Pak RT, wajahnya mirip dengan Rani. Rani? Bukannya Rani sudah wafat kemarin? Kamu jangan bercanda ya nak. Sumpah Pak RT, saya tidak bercanda. Tanyakan saja pada Asep, Jaya dan Udin, apa saya berbohong? Benar Pak RT, apa yang dikatakan Yana, saya dan yang lainnya sedang jaga di pos ronda, tapi ada kuntilanak terbang melayang mengejar kita berempat, ucap Udin. Pak RT diam dengan hela nafas panjang karena apa yang terjadi dengan Mang Yedi, juga keempat penjaga pos ronda sama-sama pingsan karena ulah kuntilanak. Ya sudah, kalian bangun, kita ke rumah Pak Lurah dan Pak Ustadz untuk kita bicarakan jalan keluarnya. Mereka pun bangun dan menuju ke rumah Pak Lurah bersama Pak RT. Sesampainya di rumah Pak Lurah, Pak RT pun melaporkan kejadian yang dialami Mang Yedi dan keempat penjaga pos ronda yang diteror kuntilanak. Dan akhirnya Pak Lurah memutuskan untuk ikut menjaga desanya juga Pak RT. Karena warga sudah geger dengan isu teror kuntilanak, berita itu cepat menyebar ke desa lainnya, membuat panik semua warga. Di lain cerita, Bos Rahmat yang melarikan diri menuju ke dukun sekaligus gurunya meminta tolong karena sering diteror kuntilanak. Bos Rahmat memutuskan untuk pergi ke temannya yang ahli spiritual atau disebut dukun, yaitu Ki Sudra. Sampurasun. Rampes, Rahmat, tumben datang ke sini. Ada yang ingin saya bicarakan. Kamu teman baik saya, tolong saya. Ya sudah, masuk dulu ke rumah, ceritakan apa yang membuat kamu gelisah. Bos Rahmat pun masuk ke dalam rumah Ki Sudra dan menceritakan kejadian teror dirinya terus dihantui kuntilanak berwajah mirip Rani yang sudah meninggal di desa itu. Ya, saya sudah tahu dari raut wajah ketakutanmu. Kamu dihantui kuntilanak berlumuran darah. Demit itu juga menghantui teman kamu di desa itu. Maksudnya teman saya, Yana, Jaya dan Udin. Ya, karena ulah ketiga temanmu membuat kuntilanak itu akan terus meneror kamu dan ketiga temanmu. Iya, tapi saya tidak ikut dalam kematian Rani. Iya benar, kamu tidak ikut, tapi kamu juga otak dalang di balik kejadian itu. Tenang saja, kalau hanya demit begitu, biar saya atasi. Tolong bantu, kamu sudah seperti saudara saya. Apapun yang kamu minta akan saya turuti, asalkan kuntilanak itu tidak menghantuiku lagi.
Ki Sudra tersenyum dan akan membantu temannya yaitu Bos Rahmat yang diteror dan dihantui kuntilanak berwajah mirip Rani. Singkat cerita, kembali ke desa di selepas Isya. Pak RT, Pak Lurah juga warga sudah berkumpul di pos ronda. Desas-desus teror kuntilanak berdarah yang wajahnya mirip Rani tersebar membuat warga desa ketakutan. Dengan teror yang sudah dialami oleh Mang Yadi tukang bakso dan keempat pemuda, Jaya, Yana, Udin dan Asep, yang lari ketakutan karena dikejar sosok kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada para warga yang tugas penjaga di pos ronda, kita akan sama-sama jaga desa ini. Karena saya dapat informasi, desa sedang diresahkan ulah sosok kuntilanak yang sudah menghantui Mang Yadi penjual bakso. Juga kepada Yana, Jaya, Udin dan Asep yang kemarin jaga pos ronda lari ketakutan. Sementara itu Udin, Yana dan juga Jaya masih memilih tinggal di rumah Yana dan berdiam diri di dalam rumah. Itu pasti Rani, Yana. Dia bangkit lagi jadi hantu untuk balas dendam kepada kita bertiga, ucap Udin. Ya mungkin saja, karena wajah kuntilanak itu mirip dengan Rani, hanya saja tertutupi oleh darah yang keluar dari kepalanya. Terus bagaimana ini? Aku tidak mau terus-terus dihantui oleh arwah Rani yang jadi kuntilanak itu. Semua karena salahmu, Yana. Kau sudah berbuat yang senonoh pada Rani. Diam kau, Jaya. Kita bertiga dipengaruhi minuman keras dan juga disuruh Bos Rahmat membawa Rani dengan imbalan uang banyak. Tapi tidak dengan berbuat keji sampai memperkosa dan menggantung tubuh Rani di pohon rambutan. Sudah, diam semuanya. Kita semua dipengaruhi minuman keras. Mana mungkin bisa mikir jernih, Jaya? Mereka bertiga terdiam. Namun setelah hening terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Dak, dak, dak. Siapa? Namun tidak ada jawaban dari luar dan kembali pintu itu diketuk dengan keras. Udin, Jaya dan Yana saling pandang. Ketika terdengar suara menangis dan gedoran pintu, suara itu tidak asing lagi, yang tidak lain kuntilanak yang mengejar mereka bertiga. Ketiganya pucat seketika, tubuh mereka bertiga bergetar hebat dan melihat gedoran pintu dengan suara tangis dan diiringi suara ketawa menakutkan. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus bertanggung jawab. Maafkan saya, Rani. Saya hilaf. Maaf, ucap Udin dengan suara bergetar ketakutan. Maafkan saya, Rani. Saya tidak tahu apa-apa. Hanya ikut dan saya tidak menodaimu. Pergi kau setan. Jangan ganggu kami, ucap Yana. Seketika gedoran pintu itu hilang dan lampu di rumah Jaya mati, membuat mereka semakin ketakutan hingga ketiganya duduk bergetar berdempetan. Namun mereka tidak menyadari sosok yang dia duga hantu Rani sudah berada di belakang mereka bertiga dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bergaun putih berlumuran darah dengan taring tajam dan kuku yang panjang. Kalian semua harus mati. Mereka bertiga saling pandang dan mencoba menoleh ke arah suara yang berada di belakang mereka, dan mereka bertiga terhentak kaget. Sosok lebih menyeramkan dari kuntilanak yang mengejar mereka. Wajahnya tidak beraturan. Matanya hanya satu di tengah dengan gigi runcing, mulut robek hingga ke telinga. Bergaun putih berlumur darah, berbau anyir dengan kuku tajam panjang, membuat ketakutan. Kalian semua harus mati. Sontak Yana bangun dan segera keluar dari rumah diikuti Udin dan Jaya yang tadi terpaku diam menatap wajah menyeramkan dari kuntilanak itu. Yana dan Udin, mereka lari tidak tahu arah karena sangat ketakutan dengan sosok kuntilanak berwajah menyeramkan. Sementara Jaya terpisah. Jaya lari ke rumah Pak RT dekat dengan pos ronda, namun kuntilanak terus mengejar Jaya. Sampai Jaya berteriak ketakutan dan didengar oleh warga, Pak RT dan Pak Lurah yang berada di pos ronda. Sontak yang berada di pos ronda kaget dan langsung mengarah ke sumber suara. Untung saja Jaya lari ke arah warga hingga sosok kuntilanak menyeramkan itu menghilang dan Jaya diamankan Pak RT dan Pak Lurah dan dibawa ke pos ronda. Sementara itu Yana yang berlari sangat cepat terpisah juga dengan Udin. Yana malah lari ke arah pemakaman umum. Entah apa yang membuat Yana seolah pikirannya terganggu dan dia malah lari ke pemakaman umum. Sontak Yana berhenti di tengah pemakaman umum dan baru sadar Yana berlari ke arah pemakaman. Ini kan pemakaman umum. Padahal saya tadi lari ke arah bukan pemakaman, ucap Yana yang bergetar ketakutan. Sekelebat bayangan putih melintas dengan cepat disertai tawa cekikikan khas kuntilanak.
suara kuntilanak yang bergema di pemakaman umum. Yana menoleh ke segala arah. Suara tertawa kuntilanak yang hanya terdengar, suara seolah menertawakan Yana. Yana pun mundur dengan pelan karena tubuhnya sulit digerakkan karena ketakutan. Namun apa yang terjadi? Keluar tangan dari gundukan kuburan yang memegang kedua kaki Yana. Sontak membuat Yana sangat ketakutan dan melihat tangan di dalam tanah keluar memegang kaki Yana. Yana dibuat ketakutan, sosok bergaun putih melayang dari atas pohon menuju ke depan Yana. Sosok kuntilanak menyeramkan yang berada di rumah Yana kini sudah ada di hadapan Yana dengan terus berbicara. "Kamu harus mati." Yana terdiam ketakutan melihat sosok menyeramkan itu dan angin besar menerpa area pemakaman. Satu pohon tumbang, Yana berteriak, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan dan pada akhirnya pohon itu menimpa tubuh Yana. Hingga Yana ambruk tertimpa pohon besar dan mengeluarkan banyak darah. Pak RT dan warga kampung serentak mencari keberadaan Udin dan Yana yang lari ketakutan akibat kejaran kuntilanak. Namun di area pemakaman lewat nenek-nenek menggunakan tongkat dengan bungkuk dan tersenyum. "Aku tahu penderitaanmu, Cu. Aku bangkitkan aura jahatmu supaya kamu bisa balas dendam kepada yang membunuhmu," ucap nenek tua bongkok yang berjalan menuju kegelapan dengan tawa yang mengerikan. Ternyata pada waktu pembunuhan Rani oleh ketiga pemuda yaitu Yana, Jaya dan Udin, nenek bongkok dengan menggunakan tongkat melihat pembunuhan itu serta menyaksikan Rani digantung dengan tali tambang oleh Yana. Setelah ketiganya pergi, nenek tua yang membawa tongkat mendekati tubuh Rani yang tergantung tidak bernyawa. Serta melihat wajah Rani, nenek tua itu membacakan mantra supaya aura jahat dari tubuh Rani membalas dendam kepada mereka yang membunuh Rani. Setelah pembacaan mantra, nenek tua bongkok dengan tongkatnya pergi meninggalkan jasad Rani yang tergantung di pohon rambutan. Di lain cerita, Udin yang masih berlari ketakutan dan tersandung akar pohon dan jatuh. Karena kuntilanak itu terus mengejar Udin dengan suara tawa mengerikan. "Ampun, ampun Rani. Saya hanya disuruh oleh Bos Rahmat untuk membawamu. Ampun, ampun." Sosok bergaun putih melayang dari atas pohon mendekati Udin yang terjatuh karena tersandung akar pohon. Kuntilanak itu menyeringai ke arah Udin. Udin hanya bergetar hebat ketakutan melihat di depannya berdiri sosok yang sangat menyeramkan. Namun riuh warga yang mencari terus meneriaki nama Yana dan Udin, dan akhirnya warga menemukan Udin di bawah pohon besar tidak sadarkan diri dan segera dibawa warga menuju pos ronda. Salah satu warga berteriak berlari karena mendengar dari arah pemakaman pohon yang tumbang dan juga teriakan minta tolong. Sontak setengah warga dan Pak RT menuju ke arah tersebut. Ditakutkan yang minta tolong itu Yana dan setengah warga lari menggotong Udin yang tidak sadarkan diri. "Pak, saya mendengar sesuatu seperti pohon besar yang tumbang di area pemakaman dan suara jeritan minta tolong," ucap salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari area pemakaman. "Di pemakaman, Pak, ada pohon tumbang dan juga minta tolong. Coba kita cek ke sana karena saya sedang mencari Yana yang belum ketemu." Warga kini mengarah ke pemakaman umum, tempat di mana menurut salah satu warga yang rumahnya dekat dengan area pemakaman mendengar jeritan minta tolong dan selepas itu terdengar pohon tumbang. Sesampainya warga dan Pak RT ke area pemakaman dengan menggunakan senter jadul dan juga obor, warga melihat pohon besar tumbang dan salah satu warga mencoba mendekati pohon tersebut dan menjerit ketakutan. "Tolong, tolong, di bawah pohon tumbang ada orang yang terjepit." Sontak warga mendekati pohon tersebut. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yana." Angin seketika terhempas sangat kencang, disertai suara cekikikan kuntilanak yang membuat warga menjadi panik ketakutan. Suara tanpa wujud seolah mengelilingi warga yang berada di tengah pemakaman. Tidak luput juga ada warga yang lari keluar pemakaman karena merasa sangat takut. Dan disaksikan oleh semua warga, sosok kain putih melayang dengan rambut panjang duduk di atas pohon kembang kamboja. Warga mencoba untuk mundur perlahan, namun dari arah belakangnya Pak Ustadz datang. "Jangan takut, tetaplah berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa." "Pak Ustadz, Yana tertimpa pohon besar, nyawanya tidak bisa diselamatkan, dan sosok kuntilanak itu terus tertawa di pohon kamboja besar dekat pohon tumbang. Wajahnya mirip almarhumah Rani, Pak Ustadz." "Semuanya jangan tertipu dengan tipu daya setan.
Itu bukan Rani, melainkan sosok jin korin Rani yang diberi kekuatan oleh ahli sihir untuk membalas dendam. Jin korin, Pak Ustadz? Terus apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Dan tiba-tiba Pak Ustadz berjalan menuju ke depan pohon Kamboja. Sosok di dahan pohon Kamboja dengan kepala memiringkan ke samping kanan dan kiri, seperti tidak ada tulang di lehernya. Kau yang menyerupai wajah almarhumah Rani, jangan kau fitnah yang sudah meninggal. Kau adalah jin korin yang diberikan kekuatan oleh pengguna sihir. Kuntilanak itu diam dan mulai memandang ke arah Pak Ustadz dengan wajah yang sangat menyeramkan. Orang yang membunuhku harus mati. Salah satunya di bawah pohon tumbang itu yang membunuhku. Dasar jin laknat, kau sudah meneror warga desa. Kini kau jangan ganggu warga desa. Semuanya harus mati. Suara kuntilanak. Pak Ustadz mulai membaca doa perlindungan dan membacakan ayat kursi dan ditunjuk ke arah sosok kuntilanak yang duduk di dahan pohon Kamboja besar. Kuntilanak itu mulai menutup kedua telinganya dan mulai bergetar. Namun sesuatu tidak terduga. Lesatan bola api menuju ke arah Pak Ustadz membuatnya hilang konsentrasi dan terhempas oleh bola api. Kuntilanak itu terbang melayang dengan suara tertawa mengerikan. Pak Ustadz bangkit dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat suara tawa menjadi jerit kepanasan dan hilang terhempas angin malam. Alhamdulillah, dia sudah pergi dari area pemakaman ini. Ayo, bantu angkat jenazah Yana, Pak RT. Mungkin ada misteri di balik kematian almarhum Rani yang belum terpecahkan. Sampai sosok jin korin itu menunjuk Yana pelaku pembunuhan terhadap Rani. Saya minta tolong usut karena kuntilanak itu mengejar kepada pembunuh almarhumah Rani. Udin dan Jaya, ucap Pak RT. Siapa Ustadz? Nanti saya akan cari informasi. Singkat cerita, jenazah Yana sudah dibawa pulang dan akan diurus warga untuk proses pemakaman besok pagi. Pikiran Pak RT bertanya-tanya dan ingin segera bertemu Udin dan Jaya dimintai keterangan. Pagi pun tiba, warga mulai mengurusi jenazah Yana dan sudah dikebumikan. Pak RT mencari Udin dan Jaya. Setelah Yana dikebumikan akibat tertimpa pohon di sekitar pemakaman umum, pagi itu warga langsung mengurus jenazahnya selesai dikebumikan. Pak RT mencari Jaya dan Udin yang tidak ikut bersama warga ke pemakaman umum. Jupri, kemana Jaya dan Udin? Ucap Pak RT ke Hansip yang bernama Jupri. Sepertinya ada di rumah Pak RT. Tadi saya ke rumah mereka, katanya lagi pada nggak enak badan Pak RT. Ya sudah, langsung kamu panggil mereka berdua ke rumah saya. Bilang Pak RT memanggilnya, jangan sampai tidak. Siapa RT? Singkat cerita, warga satu persatu pulang dari pemakaman dan Pak RT sudah menunggu di rumahnya guna memintai keterangan kepada Jaya dan Udin. Singkat cerita, Jupri yang ditugaskan menjemput Jaya dan Udin membawa mereka berdua ke rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Masuk, biar ngomongnya di dalam saja. Jupri, Udin dan Jaya pun masuk dan duduk di ruangan Pak RT. Nampak wajah Jaya dan Udin hanya menunduk dengan kegelisahan yang mengganggu mereka berdua. Baik, Udin, Jaya, saya mau tanya. Jawab yang jujur. Ada sosok hantu kuntilanak yang mukanya mirip dengan almarhumah Rani. Saat saya dan warga menemukan jasad Yana tertimpa pohon tumbang di pemakaman umum, demit itu menuntut balas dendam atas kematiannya yang mirip dengan almarhumah Rani. Kalian teman dekat Yana, pasti tahu masalah ini. Jawab yang jujur. Saya menyesal Pak RT. Saya juga menyesal Pak RT. Apa maksud kalian menyesal? Kematian Rani semua atas ulah kita bertiga Pak RT. Kita dipengaruhi minuman beralkohol, hilaf. Yana membunuh Rani dengan memukul balok kayu di bagian kepala karena hawa nafsu kita bertiga. Dan saya tidak mau terus dihantui oleh kuntilanak itu Pak RT. Saya mohon bantu saya. Saya juga menyesal Pak RT. Tapi saya tidak berbuat senonoh pada almarhumah Rani. Hanya Jaya dan Udin yang berbuat senonoh karena pengaruh minuman keras. Pak RT menghela nafas panjang, tidak percaya kematian Rani ulah Jaya, Yana dan Udin. Ceritakan dengan lengkap kejadiannya, biar saya tahu semua kejadian dan kalian berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Jupri, panggil Pak Lurah. Siapa RT? Jupri pergi untuk memanggil Pak Lurah.
Udin dan Jaya sangat menyesali perbuatannya dan tidak mau terus dihantui rasa bersalah. Dan juga sosok kuntilanak yang mirip dengan Rani terus menghantui, mengejar mereka berdua. Udin menceritakan detail kejadiannya dan singkat cerita Pak Lurah datang dengan membawa polisi guna Jaya dan Udin dimintai keterangan di kepolisian setempat. Akhirnya Udin dan Jaya dibawa oleh polisi menggunakan mobil. Namun teror itu belum selesai. Tiap malam warga dihantui hantu yang mirip Rani dengan menangis mengitari semua rumah warga, membuat Pak RT dibuat pusing dengan keluhan warga. Pak RT yang duduk di depan rumahnya dengan hansip yang bernama Jupri. Hampir setiap malam saya jaga di pos ronda. Kuntilanak itu memang tidak mengejar saya Pak RT, tapi sering duduk di dahan pohon asem di belakang pos ronda dengan suara tangis. Dan warga sudah resah dan ketakutan karena setiap rumah mereka selalu didatangi dan mendengar tangisan yang mengerikan di setiap malam. Saya juga pusing, Juk. Saya tidak begitu takut dengan sosok itu, tapi keresahan warga yang membuat saya pusing dengan ulah demit itu. Kita datangi ke Pak Ustadz saja Pak RT. Pak Ustadz sekarang keluar kota, Juk. Sedang tausiah undangan dari kota untuk beberapa hari. Pak Ustadz kemarin izin keluar kota karena ada undangan. Terus gimana Pak RT? Semua warga akan datang ke rumah Pak RT guna solusi atas teror kuntilanak itu. Benar saja tidak lama warga berdatangan ke rumah Pak RT dan ditahan Jupri supaya tenang. Jupri sebagai tangan kanan Pak RT menenangkan kepanikan warga karena teror kuntilanak itu. Semuanya harap tenang, selesaikan masalah dengan kepala dingin dan jangan panik, harap tenang semuanya, ucap Jupri. Semuanya tenang, saya juga memikirkan solusi terbaiknya karena sang pembunuh Rani sudah ditangkap polisi, ucap Pak RT. Tapi Pak RT, hantu Rani terus mendatangi rumah kita dengan suara menangis, bahkan menggedor pintu. Sangat meresahkan dan kami juga ketakutan dengan teror kuntilanak itu, ucap salah satu warga. Helaan nafas panjang Pak RT dengan masalah ini dan datanglah Pak Lurah dengan Ki Sudra ke rumah Pak RT. Semuanya jangan panik, biar demit itu jadi urusan saya, ucap Ki Sudra dari belakang warga. Berjalan Pak Lurah. Ki Sudra menenangkan warga juga Pak Lurah. Semuanya tenang, biar Ki Sudra yang bertindak menghadapi demit itu. Tadi saya kedatangan Ki Sudra ke rumah saya dan ingin membantu mengatasi masalah teror hantu kuntilanak di desa kita. Jadi semuanya nanti malam kita kumpul di pos ronda dan kita lihat Ki Sudra untuk menghadapi demit itu. Sebenarnya dalam hati Pak RT tidak setuju dengan usulan Pak Lurah karena bantuan Ki Sudra, karena Pak RT lebih memilih bantuan dari Pak Ustadz. Namun karena keadaan, Pak RT menuruti semua perkataan Pak Lurah. Singkat cerita malam pun tiba, semua warga berkumpul di pos warga dan sudah ada Ki Sudra, Pak Lurah dan Pak RT. Semuanya tepat di jam 9 malam kita menuju di mana Rani dibunuh oleh Yana, Jaya dan Udin. Tempat digantungnya jasad Rani di arah kebun rambutan, di tempat berdiamnya demit itu. Warga saling menatap dan menganggukkan kepalanya atas ucapan Ki Sudra. Dan akhirnya tepat jam 9 malam, seluruh warga menuju ke area kebun rambutan berjalan bersama. Nampak suasana sangat hening. Bahkan binatang malam pun enggan mengeluarkan suaranya di malam itu. Suasana sangat mencekam ditambah tepat di malam Jumat Kliwon. Ki Sudra berjalan di depan menuju ke kebun rambutan didampingi Pak RT dan Pak Lurah, juga Jupri sebagai hansip dan diikuti warga yang ikut menuju ke pohon rambutan. Sampailah tujuan mereka di kebun rambutan dan masuk ke area kebun. Hembasan angin menerpa ke arah warga, seolah sudah ada yang menunggu di pohon rambutan besar, membuat warga berdiri bulu kuduknya. Karena bukan angin sembarangan, seperti sengaja angin itu menghempas ke semua warga yang ikut menuju kebun itu. Aduh, kok suasananya semakin menyeramkan ya? Bulu kuduk saya merinding semua, ucap salah satu warga. Jupri pun menenangkan warga supaya jangan panik dan tetap ikuti Ki Sudra yang berjalan paling depan. Semuanya jangan panik dan jangan takut. Ki Sudra di depan yang akan menghadapi demit itu. Jupri, jangan terlalu keras bicaranya, ucap Pak RT. Iya Pak RT, maaf, tadi cuma menenangkan warga saja karena mulai pada ketakutan. Semuanya berhenti, kita sudah sampai di pohon rambutan besar, tempat di mana Rani dibunuh. Warga pun melihat ke pohon rambutan besar. Semua fokus ke arah pohon rambutan
dan Ki Sudra yang duduk sila di depan pohon rambutan besar. Ki Sudra mulai bersila dan memejamkan matanya dan mulai komat-kamit membaca mantra. Tidak lama angin kencang pun datang di sekitaran area pohon rambutan besar, membuat pohon itu bergoyang karena hempasan angin. Warga mulai sangat panik karena hempasan angin besar disertai suara cekikan kuntilanak yang terdengar oleh warga. Sampai ada warga yang hendak lari karena suara tertawa mengerikan kuntilanak itu. Ki Sudra berdiri dari silanya dan mulai membuka matanya. Ki Sudra yang berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam mengeluarkan sebilah keris dari punggungnya dan mengacungkan ke atas dan berteriak, "Hei, Demit, keluar kau. Hadapi saya. Saya tahu di belakangmu. Keluarlah, hadapi sekarang." Dengan membaca ajian bahasa Sunda kuno, Ki Sudra menggenggam tanah di depannya dan menaburkan ke pohon rambutan. Apa yang terjadi membuat warga sampai melongo. Setelah Ki Sudra melemparkan tanah ke pohon rambutan, warga melihat sosok bergaun putih duduk di dahan pohon rambutan. Sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan dengan lumuran darah di baju putihnya. Hampir semuanya tertutupi darah merah berbau anyir darah. Warga melongo seperti tersihir, tidak dapat berbicara, hanya melongo melihat kuntilanak dengan wajah sangat menyeramkan. Demi sialan, siapa yang membangkitkanmu hingga meneror warga desa? Kuntilanak menyeringai ke arah Ki Sudra dan warga dengan tertawa yang lebih keras lagi. Kalian harus mati. Kau yang harus kumusnahkan, demi sialan. Sosok kuntilanak menyeringai ke arah Ki Sudra dan mulai bergerak melayang menuju Ki Sudra. Ki Sudra dengan kuda-kuda kuat dan tangan kanan memegang sebilah keris, langsung melompat salto ke belakang karena cakar kuku kuntilanak yang akan menghujam Ki Sudra. Sabetan keris Ki Sudra membuat kuntilanak itu mundur dengan melayang berhadapan Ki Sudra, mulai kembali membaca mantranya. Warga hanya melihat dan terdiam di belakang Ki Sudra dengan jarak sedikit jauh dari area Ki Sudra dan sosok kuntilanak itu. Mereka menelan ludah karena sosok kuntilanak itu sangat menakutkan, apalagi kalau sudah tertawa, membuat yang mendengarnya pasti berdiri bulu kuduknya. Wajah kuntilanak yang menyerupai wajah Rani kini berubah ke bentuk demitnya, bermata satu, dengan gigi runcing dan mulut sobek sampai ke telinga. Ini wujud aslimu, Demit sialan. Dengan wujud yang sangat menyeramkan, hampir semua warga lari ketakutan karena wajah kuntilanak itu semakin menyeramkan. Ditambah suara tertawa yang melengking. Hanya Pak Lurah, PRT, Jupri dan warga yang berani masih berdiri melihat pertempuran Ki Sudra melawan kuntilanak itu. Pak RT, wajahnya semakin menyeramkan. Saya hampir ikut lari dengan warga yang ketakutan, ucap Jupri. Tetap baca doa dan tenangkan diri. Biar Ki Sudra yang melawan, kita hanya bisa menonton saja. Dukun sialan, kau harus mati, ucap kuntilanak yang mulai menyeringai ke arah Ki Sudra dan memainkan kuku tajamnya untuk mengarah ke Ki Sudra. Silakan kalau kau mampu, Demit sialan. Dan kembali Ki Sudra membaca mantra pemanggil kodamnya yang berupa siluman kera. Hempasan angin besar kembali bergemuruh, membuat warga Pak RT, Pak Lurah menutup matanya dan coba mundur sedikit demi sedikit. Nampak dari arah pepohonan bergoyang seperti kera hitam besar melompat dari satu pohon rambutan ke pohon lainnya menuju ke Ki Sudra. Sosok siluman kera mulai melompat ke arah Ki Sudra dan berdiri di samping Ki Sudra dengan tinggi hampir 2 meter, berbulu hitam dengan taring panjang, membuat warga semakin syok melihat wujud siluman kera hitam yang lebih menakutkan dari kuntilanak di depannya. Akhirnya seluruh warga berhamburan berlari. Kini tinggal Jupri, Pak RT dan Pak Lurah yang masih berdiri melihat Ki Sudra menghadapi kuntilanak itu. Sosok apa yang di samping Ki Sudra itu? Besar, tinggi, demit apa? Ucap Pak Lurah kepada Pak RT. Sepertinya sosok siluman kera itu peliharaannya Ki Sudra. Karena dari mantranya dia menyebutkan Wanara Hideng, menyuruhnya datang, ucap Pak RT. Jupri semakin pucat dan bergetar hebat melihat sosok tinggi besar dan lebih menyeramkan dari sosok kuntilanak. Pak RT, Pak Lurah, bolehkah saya lari menyusul warga? Ucap Jupri yang sangat ketakutan. Kamu sebagai pengaman desa ini, sebagai hansip, belajarlah lebih berani. Saya tahu sosok di belakangmu kuntilanak sialan. Keluarlah, jangan sembunyi di belakang kuntilanak itu. Hideng, paksa dia keluar dari tubuh kuntilanak itu. Siluman kera hanya mengangguk mengikuti ucapan Ki Sudra
kini bergerak sangat cepat dengan melompat ke arah kuntilanak itu. Dan mulai terjadi pertarungan siluman kera melawan kuntilanak. Di atas pohon rambutan bergoyang sangat hebat karena pertarungan dua demit. Namun bola api datang menghantam keras Wanara Hideng milik Ki Sudra hingga terjatuh dari atas pohon rambutan. Sosok kuntilanak kembali dengan tawa yang mengerikan karena telah menghantam siluman kera milik Ki Sudra dengan bola api Banaspati. Banaspati, ternyata dia bukan demit sembarangan yang melindungi kuntilanak itu. Kekuatan demit itu bisa mengalahkan peliharaan saya, ucap Ki Sudra. Siluman kera kembali berdiri dan berteriak sangat mengerikan. Entah teriakan apa yang membuat seluruh pohon-pohon bergoyang. Dan kembali Pak RT dikagetkan dengan goyangnya pepohonan karena ada sesuatu sosok yang melompat dari pohon satu ke pohon lainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Apalagi ini, seluruh pohon rambutan dikelilingi para demit siluman kera hitam. Jupri dan Pak Lurah tidak sanggup melihat pemandangan yang mengerikan dan memutuskan untuk pergi dari area kebun rambutan. Pak RT, pemandangan ini tidak wajar dilihat manusia normal. Saya dan Jupri akan keluar dari area kebun rambutan ini. Pak RT, tolong pantau Ki Sudra yang sedang bertarung. Baik Pak Lurah. Jupri dan Pak Lurah berjalan setengah berlari meninggalkan area kebun rambutan. Namun Pak RT sangat tenang dan masih berdiri melihat Ki Sudra dengan peliharaannya melawan kuntilanak. Dengan bola api yang melayang-layang menghantam satu persatu pasukan siluman kera yang mengelilingi di atas pohon rambutan. Hideng dan pasukanmu, lawan kuntilanak itu, biar saya hadapi Banaspati itu. Dengan gerakan dari siluman kera, akhirnya anak buah siluman kera kini mengincar kuntilanak dan bola api dikejar oleh Ki Sudra. Banaspati, lawanmu adalah saya. Seranglah saya kalau kau bisa. Bola api melayang dengan sangat cepat mengarah ke Ki Sudra, dan segera Ki Sudra dengan keris di tangannya menebaskan Banaspati beradu dengan kerisnya, dan terjadilah ledakan keras. Bola api itu hilang dan kuntilanak sudah ditangkap oleh siluman kera peliharaan milik Ki Sudra. Dengan segera Ki Sudra mendekati kuntilanak itu. Kini Pak RT mulai melihat Ki Sudra membacakan kembali mantra-mantra dan memukul dengan sangat keras hingga sosok kuntilanak itu terhempas masuk ke pohon rambutan, dan kembali pohon rambutan itu dibacakan mantra. Ki Sudra mengeluarkan paku yang sudah dibacakan mantra dan memaku pohon rambutan itu. Pak RT hanya diam menelan air ludahnya, melihat sendiri kejadian yang tidak lazim dilihat mata. Satu persatu sosok siluman kera mulai meninggalkan area kebun rambutan dengan melompat ke satu pohon ke pohon lainnya dengan teriakan kemenangan. Kini Ki Sudra menghela nafas panjang dan mulai memasukkan kerisnya ke serangka dan menaruh di punggungnya. Pak RT mulai mendekati Ki Sudra. Ki, apa yang terjadi pada kuntilanak itu? Kuntilanak itu sudah saya penjarakan di pohon rambutan ini dan tidak akan bisa lagi keluar dan meneror warga. Terus tadi apa Ki? Berbulu hitam lebar dan tingginya 2 meter. Dia peliharaan saya, siluman kera hitam. Saya membuka pandangan warga biar melihat sosok kuntilanak dengan menaburkan tanah yang sudah saya bacakan mantra, dan kuntilanak tidak akan lagi bisa keluar dari pohon rambutan ini. Setelah kejadian itu, desa tidak lagi diteror oleh kuntilanak itu. Nama Ki Sudra semakin dikenal warga karena dapat mengalahkan kuntilanak itu, dan semakin banyak orang meminta bantuannya dengan urusannya masing-masing. Nah, itu Nak Andi, kakek sudah ceritakan hantu kuntilanak penunggu pohon rambutan, ucap Pak RT yang menceritakan kejadiannya kepada Andi, Hendra, Asep dan Putri. Jadi kejadiannya seperti itu Pak RT, ucap Hendra. Iya Nak, kejadiannya sudah sangat lama. Kakek juga sudah sedikit agak lupa. Ki Sudra memenjarakan kuntilanak itu di pohon rambutan besar itu. Ki Sudra? Iya Nak, Ki Sudra. Bukankah dia yang menuju ke Leweng Waru dibawa Pak Haji untuk menyelamatkan Andi? Terima kasih kakek bersedia menceritakan kejadian itu. Saya Hendra kek. Kakek yang menceritakan kejadian teror kuntilanak hanya mengangguk dan tersenyum. Apakah kuntilanak pohon rambutan akan kembali bebas lagi? Soalnya dia meminta tolong kepada Hendra minta dilepaskan. Apakah Nak Hendra melihat sosok itu di dekat rumah Andi? Saya hanya melihat bayangan putih berwujud perempuan meminta tolong dilepaskan dari pohon rambutan itu dan ingin bebas. Sebaiknya jangan Nak.
Saya takut kejadian dulu terulang lagi. Demit itu meneror warga dengan sangat menakutkan. Kakek nggak mau kejadian itu terulang lagi. Biarlah demit itu menjadi penghuni pohon rambutan itu. Namun ada sesuatu di pikiran saya, ada energi yang menuju ke arah kami, dan langsung saya melirik ke arah Putri yang mulai menunduk dan memegang helaian rambutnya. Energi itu berasal dari penghuni pohon rambutan besar. Kini Putri hilang kesadaran dan mulai menangis, membuat Asep yang berada di sampingnya kaget, terjungkal karena tangisan mengerikan dari Putri. Lepaskan saya, lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan meneror desa ini lagi. Saya hanya ingin pulang. Siapa kamu? Apakah kamu yang dulu melawan Ki Sudra? Ucap Pak RT yang dulu melihat pertempuran Ki Sudra dengan kuntilanak itu. Bukan saya yang melawan. Saya hanya seperti boneka yang dirasuki kekuatan besar yang sudah dikalahkan Ki Sudra. Ucap Putri yang kesurupan. Ya, saya tahu kau hanya jin korin dari almarhumah Rani. Saya melihat tidak ada energi kuat yang berada di dalam dirinya. Mungkin saya akan memindahkan jin korin ini ke asalnya di dekat Gunung Gede karena dia yang meminta. Bagaimana caranya memindahkannya, Nak Hendra? Kakek nggak bisa hal-hal seperti itu. Saya terdiam dan menyadarkan Putri dari kesurupan penunggu pohon rambutan itu. Pergilah, jangan masuk lagi ke tubuh Putri. Putri langsung ambruk di tangan Andi dan langsung sadar seperti habis bangun tidur. Andi, kenapa dengan saya? Kok kepala saya sedikit pusing? Tadi kamu hilang kesadaran, Put, ucap Andi. Ya sudah, Kek, saya ucapkan banyak terima kasih atas cerita yang Aki sampaikan kepada kita semua. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghuni pohon rambutan itu juga makhluk ciptaan Gusti Allah. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Kiai, juga guru saya. Ya sudah, yang penting demit itu tidak lagi kembali mengganggu warga desa. Kalau mau dipindahkan silakan saja, asal selalu hati-hati. Aki nggak mau kejadian dulu terulang lagi. Ya sudah Ki, saya izin pamit. Kita akan ke rumah Andi dan saya akan coba menelpon guru saya dan juga berkomunikasi dengan penunggu pohon rambutan itu. Assalamualaikum Ki, ucapku dengan mencium tangan dan dilanjut Asep. Andi dan Putri mencium tangannya. Kami meninggalkan rumah Pak RT dan kembali ke rumah Andi. Sesampainya di rumah Andi, saya mengajak Asep untuk ke pohon rambutan besar, sementara Andi dan Putri beristirahat karena mungkin kecapean. Sep, ayo ke pohon itu. Pohon rambutan yang diceritakan Pak RT tadi, Indra. Jadi merinding. Sudah, ayo, saya mau menelpon Pak Kiai untuk mendapatkan solusinya. Siap, gasken. Saya dan Asep berjalan ke arah kebun rambutan dan menatap tajam pohon rambutan besar. Dengan segera, aku keluarkan handphone dan menelpon Pak Kiai. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada aja kamu, Indra. Ya sudah, kalau mau dipindahkan jin korin itu pindahkan saja. Buka paku dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah Bapak ajarkan. Baik Pak Kiai. Padahal saya belum cerita. Mohon maaf Pak Kiai, saya minta izin dulu. Ya sudah, Bapak bantu doa. Bagaimanapun jin korin juga makhluk ciptaan Gusti Allah. Biar Aki Putih yang mengurusnya, Indra. Siap Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum. Setelah menelpon Guru Yanto Pak Kiai, saya terus berdiri bersama Asep menatap pohon rambutan besar. Kata Pak RT, dulu Ki Sudra menancapkan paku yang sudah dibacakan mantra untuk mengurung jin korin dari Rani. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.